Hai teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin sedikit mengulas tentang suatu keadaan yang cukup ramai di Twitter ya, terutama terkait dengan fetish katanya ya. Jadi ada sesuatu cerita di Twitter yang diungkapkan oleh salah satu akun di sana tentang seorang pria bernama Gilang yang dikatakan mengalami masalah gangguan seksual, yaitu dengan fetish kain jarik ya. Jadi dia dianggap fetish karena dia meminta orang untuk mengikat tubuhnya dengan kain jarik, dan ternyata katanya itu untuk mendapatkan kepuasan seksual. Nah, tentunya saya tidak berdiskusi terkait dengan kasus Gilang ini dalam artian sebagai seorang psikiater forensik, tidak, karena memang bukan kapasitas saya di sana. Tetapi saya ingin sedikit berbicara tentang fetish ini sendiri ya. Apakah ini suatu gangguan atau bukan? Dan apakah kalau misalnya dia gangguan, itu seperti apa? Dan bagaimana kita mencegahnya nanti? Kalau kita melihat masalah fetish ini sendiri, mungkin bukan sesuatu hal yang baru. Kita sudah pernah sering kali mendengar kata fetish ini. Kalau di dalam ilmu kedokteran jiwa, fetish dianggap sebagai bagian dari parafilia. Jadi suatu keadaan gangguan fungsi seksualitas atau fantasi seksual yang tidak normal atau tidak lazim lah kalau kita bicarakan tentang suatu kondisi tersebut ya secara awamnya. Dan fetish ini mirip dengan suatu keadaan itu yang juga masuk ke dalam parafilia ini, misalnya fetish, kemudian juga voyeurism ya. Ini juga termasuk exhibitionism gitu ya. Jadi orang yang mendapatkan kepuasan seksualnya dari mempertontonkan alat kelaminnya, exhibitionis. Voyeurism, dia mendapatkan kepuasan seksualnya dari mengintip orang lain, melakukan hubungan seksual. Dan fetish ini banyak dianggap memiliki masalah yang berkaitan dengan bagaimana dia mencapai kepuasan seksual dengan benda mati. Nah, benda matinya ini memang tidak secara umum semua benda mati, walaupun mungkin kalau kita melihat variannya sih bisa banyak. Namun yang paling sering digunakan sebagai objek fetish adalah misalnya celana dalam ya, pakaian dalam, lingerie gitu ya, dari perempuan maupun laki-laki. Kemudian juga kalau misalnya ada bahan berbentuk kulit seperti itu ya, yang halus seperti sutra, demikian. Nah, kalau kita melihat dalam konteks banyakan mana nih perempuan atau laki yang mengalami hal ini, maka sebenarnya katanya lebih banyak laki-laki. Namun ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa fetish ini lebih dominan pada laki-laki, bahkan exclusively pada male atau laki-laki. Jadi kalau perempuan itu tidak pernah katanya, atau jarang, atau bahkan nggak ada. Nah, kalau kita melihat di dalam beberapa video porno ya, video porno yang biasanya kita mungkin pernah tonton ya. Saya sebagai seorang psikiater sendiri, waktu kita belajar masalah seksualitas itu juga kita bisa nonton gitu ya film itu dan melihat gambaran bahwa fantasi-fantasi seksual ini banyak ditemukan pada video-video porno tersebut. Ya, misalnya dengan menggunakan kulit ya, pakaian-pakaian yang berkulit gitu ya. Dan fetish sendiri juga selain benda mati, juga ada benda hidup dalam tanda kutip, ini bagian tubuh manusia, yaitu misalnya rambut, kaki ya. Makanya ada orang yang mendapatkan kepuasan seksual itu pada saat adegan video porno itu ada dengan menggunakan apa? Mencium-cium tangan, mencium-cium kaki
Nah, ya kita lihat ada yang disedot-sedot ya jempol kakinya gitu ya. Padahal kan kalau kita secara umum orang takut ya bau jempol katanya, tapi dia malah seneng gitu ya. Kemudian juga rambutnya dicium-cium gitu, diambil ya. Kita pernah lihat itu di beberapa adegan film juga ya, yang menggambarkan psychopathic behavior ataupun perilaku psikopat. Dia tarik rambutnya, dicopot gitu, terus kemudian dia cium-cium gitu ya. Saya lihat ada beberapa film adegan superhero juga dengan seperti itu ya, villainnya atau penjahatnya ya seperti itu. Dan di video-video porno juga fantasi-fantasi seksual ini sebenarnya juga dipenuhi gitu ya dalam pembuatan film. Nah, kembali lagi ke fetish itu memang kebanyakan kalau saya dulu belajar lebih banyak pada laki-laki ya. Dan sebenarnya di dalam DSM ataupun pedoman diagnostik gangguan kejiwaan dari Amerika Serikat itu sejak dari DSM-3 berarti tahun 1970-an, 73 tepatnya, istilah ini sudah ada gitu ya. Karena memang sebenarnya banyak orang juga yang menganggapnya ini adalah suatu hal yang wajar. Contohnya misalnya seorang suami ya yang membawa pakaian dalam istrinya saat dia bepergian jauh ya, karena dia nggak bisa melakukan hubungan seksual dengan istrinya, dia kemudian masturbasi dengan menggunakan celana dalam istrinya sambil mungkin kalau sekarang pakai video call juga gitu ya, dan kemudian melakukan masturbasi dan mendapatkan kepuasan. Apakah ini merupakan perilaku fetis? Iya. Tetapi apakah ini merupakan suatu gangguan fetis? Tidak. Karena sebenarnya dia tidak mengganggu kehidupan pribadi sosial dari orang tersebut. Jadi pada DSM-4 dan DSM-5 kemudian fetis ini lebih difokuskan sebagai masalah atau gangguan yang terkait dengan parafilia, seperti yang tadi dikatakan bahwa secara seksual itu tidak lazim ya perilakunya, itu kalau dia sudah mengganggu. Makanya di DSM-5 dikatakan adanya istilah fetish disorder atau gangguan fetish. Jadi kalau dia tidak mengganggu itu dianggap tidak. Namun ada beberapa dulu cerita-cerita, misalnya ada tetangga yang suka nyolong celana dalam yang dijemur misalnya. Ya tentunya ini kan sudah mengganggu ya, mengganggu kehidupan sosial ya. Jadi meresahkan lah katanya. Jadi kalau misalnya celana dalam ataupun bra ya itu digantung terus dicolong gitu sama dia, dikumpulin gitu di rumah. Nah, ini mengganggu tentunya. Jadi ini bisa dianggap sebagai gangguan. Nah, latar belakang psikologis dari seorang yang melakukan fetis atau parafilia itu memang banyak dikaitkan dengan kepercayaan diri yang rendah atau self-esteem, self-confidence yang rendah pada orang tersebut. Ya, jadi dia mendapatkan fantasinya dari objek-objek yang sebenarnya objek itu misalnya berkaitan dengan lawan jenis, misalnya celana dalam perempuan, lingerie, bra-nya perempuan gitu ya, baju-baju sutra ya. Kalau kita lihat baju tidurnya perempuan kan banyak yang sutra itu. Dari situ dia mendapatkan kepuasan seksual karena dia sendiri takut untuk berhadapan langsung dengan perempuan gitu ya. Seperti juga misalnya eksibisionis ya, itu juga kan kebanyakan orangnya self confidence-nya rendah. Kemudian juga yang voyeurism ya, memang juga banyak yang dia tidak bisa melakukannya, dia ngintip orang yang melakukan hubungan seksual dan mendapatkan kepuasan seksual dari hal tersebut. Tapi memang salah satu hal yang penting kalau sebagai seorang psikiater adalah melihat dasar dari aksi satunya. Jadi gangguan kejiwaan yang bisa terjadi pada orang yang mengalami fetish ini. Ya, misalnya biasanya apakah dia mengalami gangguan depresi. Jadi penelitian mengatakan bahwa fetish dan kelainan seksual lainnya, parafilia ini banyak dialami oleh orang-orang yang mengalami depresi. Jadi orang depresi ini banyak yang mempunyai kecenderungan untuk mengalami gangguan fungsi seksual seperti itu kalau misalnya disertai dengan self confidence yang rendah juga gitu.
Nah, jadi ini kita perlu untuk perhatikan juga di dalam prakteknya, bukan hanya pada perilaku seksual yang menyimpang itu, tetapi juga pada dasar mengapa dia mengalami gangguan kejiwaan. Bahkan ada juga yang mengatakan terkait dengan ADHD gitu ya, atau attention deficit hyperactivity disorder, gangguan pemusatan perhatian ya. Walaupun ini mungkin perlu dieksplorasi lebih lanjut. Nah, bagaimana menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan fetis ini? Biasanya kalau terapi perilaku akan juga sangat membantu ya, apalagi kalau misalnya dorongan seksualnya masih bisa dikendalikan oleh si orang tersebut dan mempunyai cara untuk menstop itu dengan cara mengurangi dan bahkan tidak mendapatkan stimulasi dari yang lainnya. Tapi memang kalau kita melihat perilaku seksual manusia itu kan banyak yang bersifat tuh impulsif gitu ya. Jadi adanya suatu ketertarikan terhadap situasi tertentu tuh dia bisa tiba-tiba muncul begitu ya. Libidonya tuh muncul ya. Walaupun kita tahu sebenarnya kan itu suatu perilaku yang berulang gitu ya. Misalnya kita suka sama perempuan seksi gitu ya, suka dengan perempuan yang berdada besar ya, berpayudara besar, itu kan pastinya diulang terus ya, ngelihat itu terus-terusan seperti itu. Jadi memang ranah seksualitas di psikiatri sendiri itu tidak terlalu banyak diungkapkan ya pada psychiatric news ataupun pada kondisi-kondisi yang berkaitan dengan keadaan parafilia ini juga tidak terlalu banyak diungkapkan dan diteliti lebih jauh lagi. Karena banyak di antara masalah-masalah seksualitas itu sebenarnya mungkin kita punya perilaku itu ya. Seperti saya pernah ungkapkan juga terkait dengan perilaku homoseksual, misalnya anal seks. Itu sebenarnya bukan hanya seorang homoseksual yang melakukan hubungan anal seks, tapi bisa juga orang normal ya, heteroseksual sendiri. Kita lihat di video-video porno banyak banget yang melakukan apa namanya tuh anal seks ya, dan itu merupakan juga bagian dari fantasi. Bahkan ada yang ngajarin gimana caranya supaya bisa melakukan itu ya. Dan jadi sebenarnya kalau kita berbicara kembali tentang kaitannya parafilia dengan masalah-masalah ini, yang paling penting adalah apakah itu mengganggu ya kehidupan orang tersebut. Dan kalau misalnya memang kasus yang lagi rame belakangan ini, kita perlu perhatian bagaimana penanganannya terkait dengan orang yang mengalami gangguan ini. Karena bagaimanapun kita tidak berharap orang ini melakukannya lagi, tetapi juga kita perlu berempati kalau memang dia mengalami suatu kondisi gangguan seksual atau parafilia yang khususnya fetis terkait dengan apa yang dia lakukan. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.